Ketemu lagi bersama saya Ibu Fani yang super kece, ya kan? Sombong amat. Nah, pada pertemuan sebelumnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, kalian sudah mempelajari mengenai unsur kebahasaan dalam karya tulis ilmiah, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Atau ada yang sudah tahu daftar pustaka itu apa? Biasanya kalau kalian melihat sebuah buku, daftar pustaka itu letaknya ada di belakang. Jadi, daftar pustaka itu adalah keterangan-keterangan yang diletakkan pada bagian akhir sebuah buku. Itu ya daftar pustaka. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam tentang daftar pustaka. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan nih beberapa buku yang ada di sini. Coba kalau kalian perhatikan buku yang ada di sini. Ini adalah sebuah buku. Di sini juga memiliki daftar pustaka. Ini loh yang dimaksud dengan daftar pustaka. Letaknya pasti ada di belakang, ya kan? Ada di belakang. Terus kemudian, apalagi buku yang ini, ya kan? Ini adalah buku panduan. Gak mungkin buku panduan itu ada daftar pustakanya, karena dia tidak memiliki sumber, dan itu pasti dari suatu instansi tertentu. Jadi paham ya mengenai daftar pustaka. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis sebuah daftar pustaka. Caranya agak panjang, sebenarnya simpel, hanya saja kalian perlu belajar di sini. Yuk kita ketahui bagaimana caranya bareng-bareng bersama saya, oke? Sekarang kita akan belajar cara penulisan daftar pustaka. Urutan penulisan daftar pustaka adalah yang pertama, yaitu nama penulis. Kemudian setelah ada nama penulis, tahun terbit. Kemudian judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, itu tadi adalah urutan-urutan dari daftar pustaka. Ini semua dipisahkan menggunakan tanda titik. Kemudian, kita akan belajar mengenai bagaimana menulisnya. Yuk, diikuti terus ya. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan urutan-urutan dari daftar pustakanya ini. Ada nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, kemudian nama penerbit. Sekarang saya akan ambil ini ke dalam contoh sebuah buku. Kita ambil bukunya Chairil Anwar yang terbit tahun 1992, berjudul Deru Campur Debu, diterbitkan di Jakarta dengan nama penerbit Gramedia. Lantas bagaimana cara penulisnya? Yuk kita bareng-bareng untuk menuliskan ini. Tadi nama penulisnya adalah Chairil Anwar. Berarti di dalam daftar pustaka, nama penulis harus dibalik. Berarti kita menuliskannya menjadi Anwar Chairil. Nah, untuk dibaliknya nama ini harus dipisahkan menggunakan tanda baca koma. Setelah itu, untuk memisahkan tahun terbitnya, kita menggunakan tanda baca titik. Kemudian tuliskan tahun terbit adalah 1992, dipisahkan lagi menggunakan tanda titik. Lalu kita masuk ke dalam judul buku. Deru Campur Debu. Untuk penulisan judul harus dicetak miring atau diberi garis bawah jika kalian tidak bisa mencetak miring. Itu hukumnya wajib untuk penulisan judul. Kemudian kita pisahkan lagi menggunakan tanda titik. Lalu yang keempat adalah tempat terbit. Kita tuliskan Jakarta. Selanjutnya adalah nama penerbit. Itu berarti dipisahkan lagi menggunakan titik 2, yaitu Gramedia. Nah, ini adalah cara penulisan daftar pustaka dari sebuah buku. Jadi, nama pengarang harus dibalik dan dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian, masing-masing urutan dipisahkan menggunakan tanda titik. Ini yang paling penting ya. Jadi, dipisahkan menggunakan tanda titik. Kemudian, diakhiri pula menggunakan tanda titik khusus untuk penulisan antara tempat terbit dan nama penerbit harus dipisahkan menggunakan titik 2. Begitu ya.
tadi kita sudah belajar mengenai seluruh daftar pustaka dari sebuah buku. Bagaimana daftar pustaka itu kita tulis lagi tetapi lebih dari 2 penulis atau 2-3 penulis. Tadi kan kita belajar yang 1 penulis dari sebuah buku. Otomatis sekarang kita akan belajar mengenai penulisan daftar pustaka dari 2 orang penulis. Bagaimana cara menulisnya? Kita ambil dari bukunya Chairil Anwar yang tadi ya. Otomatis penulis yang pertama adalah Chairil Anwar. Berarti kita harus balik menjadi Anwar Chairil. Kemudian penulis yang kedua harus dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian adalah nama penulis yang kedua. Nama penulis kedua misalnya YB Mangunwijaya. YB Mangunwijaya. Nah, di sini untuk nama yang kedua itu tidak perlu dibalik. Tidak dibalik. Khusus untuk penulis yang kedua. Penulis yang pertama harus dibalik, penulis yang kedua tidak boleh dibalik. Kemudian dipisahkan lagi menggunakan tanda baca titik. Tahun terbitnya adalah 1992. Kemudian diikuti lagi tanda titik. Lalu deru campur debu. Titik lagi. Jakarta. Titik 2 Gramedia. Ingat ya, untuk judul pasti harus diberi garis bawah untuk membedakan. Jadi ini adalah 2 orang penulis. Yang di sini adalah 1 orang penulis, di sini adalah 2 orang penulis. Penulis yang pertama namanya dibalik, penulis yang kedua namanya tidak dibalik. Kemudian diikuti dengan urutan-urutan yang sama seperti ini. Begitu. Yuk, lanjut. Penulisan daftar pustaka dari internet. Ini urutannya sangat berbeda dengan daftar pustaka yang dari buku atau secara umum. Yang dari internet, urutan pertamanya adalah penulis, kemudian dipisahkan menggunakan tanda titik, tahun terbit, judul artikel, diambil dari, dan diakses pada, kemudian pukul berapa. Nah, cara penulisannya adalah, anggap saja nama penulisnya adalah Ismail Purbo. Ismail Purbo. Tadi kan nama harus dibalik. Di internet juga berlaku semacam itu. Kita ambil nama pengarangnya adalah Ismail Purbo. Berarti kita harus balik menjadi Purbo, Ismail. Kemudian tahun terbit, anggap aja 2020. Kemudian judul artikel. Judul artikelnya Dunia di Genggaman. Jangan lupa untuk judul artikel juga sama, yaitu digunakan garis bawah atau dicetak miring. Kemudian diberi tanda titik lagi, dituliskan lagi diambil dari titik 2. Ini alamat linknya ya. Jadi silakan tulis boleh www atau http juga boleh, atau wikipedia wikipedia.com. Kemudian tuliskan lagi diakses pada, ini tanggal aksesnya kalian ya. Misal tanggal 15 Maret 2020 pukul, kalian mengakses terakhirnya adalah 23.00. Nah, jadi penulisan di internet yaitu Purbo Ismail, tadi nama pengarangnya adalah Ismail Purbo, kemudian dipisahkan juga menggunakan tanda titik,
Dan kemudian untuk diakses dengan diambil dari tidak perlu menggunakan tanda titik. Jadi silahkan kalian menuliskannya semacam ini untuk internetnya. Paham? Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara penulisan daftar pustaka dari koran. Di sini saya sudah tuliskan urutan-urutan penulisnya. Yaitu yang pertama ada nama penulis, tahun terbit, judul artikel, tempat terbit, nama korannya, dan tanggal terbit. Bagaimana cara menulisnya? Kita masih sama seperti daftar pustaka yang lalu. Penulisnya harus digunakan tanda koma dan dibalik. Tadi nama penulisnya adalah Ismail Purbo. Berarti kita harus membaliknya menjadi Purbo Ismail. Gunakan tanda koma, kemudian pisahkan lagi menggunakan tanda titik. Ini adalah tahun terbit dari artikel tersebut ya. Jadi, misalnya di sini tahun 2008. Kemudian tanda titik, judul artikelnya apa? Misalnya, judul artikelnya adalah di sini dunia. Kemudian tempat terbit dipisahkan menggunakan tanda baca titik. Tempat terbitnya adalah Yogyakarta. Jangan lupa dipisahkan lagi menggunakan tanda titik 2. Nama koran Tribun. Kemudian titik, lalu tanggal terbitnya adalah 25 Maret 2008. Jangan lupa untuk judulnya pasti diberi garis bawah atau cetak miring jika kalian bisa mencetak miringnya. Selesai untuk penulisan korannya. Nah, demikian tadi cara-cara penulisan daftar pustaka. Gimana? Udah sedikit lebih paham kan? Ya, walaupun kita sudah belajar sedemikian rupa, paling tidak kalian sudah mengerti bagaimana cara menulisnya. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti bisa temui saya di sekolah atau bisa temui juga di beberapa internet yang sudah memuat tentang daftar pustaka tersebut. Oke? Jadi tetaplah belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sampai jumpa lagi. Bye!